Mudah-mudahan ini kesulitan kita pada malam hari ini diganti dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan kita dalam bab Syirkul Asghar atau bab bahasan riya, di mana bahasan riya ini sebagaimana yang sudah disampaikan dalam hadis yang sebelumnya, di antara bentuk Syirkul Asghar itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi tentang kalau ada orang yang membaguskan sholatnya, mempercantik sholatnya di hadapan orang banyak, sedangkan kalau lagi sendirian asa'aha katanya, sholatnya buruk ketika sendiri, bagus ketika ramai, maka itu termasuk ihanah, termasuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat yang ia lakukan, dan itu termasuk kepada Syirkul Asghar. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Inna awalan nas yuqdu alaihi yawmal qiyamah rajulun ustushhida. Bahwasanya orang yang pertama kali diputuskan, orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki, atau di sidang pertama kali, itu adalah seorang laki-laki yang meninggal syahid, yang matinya mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu, lalu kemudian ia didatangkan, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arrafahu, maka Allah memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang akan ia peroleh. Fa'arrafaha, maka ia pun melihatnya. Qala, lalu Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, ya, apa yang kau lakukan untuk mendapatkannya? Qala, lalu si laki-laki ini menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati dalam keadaan syahid. Qala, lalu kata Allah, kadzabta, engkau telah berbohong. Walakinnaka qatalta liyuqal jari'un ay syuja'un faqad qila. Bohong kamu, sesungguhnya engkau tidak berperang untukku, tapi engkau berperang hanya untuk mendapatkan predikat pemberani, ya, syuja'un, pengen disebut pahlawan gitu, ya. Faqad qila, dan itu sudah engkau peroleh. Ya, disebut pemberani sudah di dunia, disebut pahlawan sudah. Ya. Summa umira bihi fa yushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian ia diperintahkan untuk dibawa oleh malaikat, fa yushabu, diseret ala wajhihi, itu di atas mukanya, hatta ulqiya finnar, sampai ia dilemparkan ke api neraka. Ini yang dilihat di dunianya adalah mati syahid. Nanti di hadapan Allah katanya, wah, bohong, karena ternyata engkau berperang untuk mendapatkan predikat atau mendapatkan titel pahlawan atau mendapatkan titel pemberani. Warajulun, lalu ada seorang laki-laki, ta'allamal ilma. Nih, mudah-mudahan bukan kita. Seorang laki-laki yang belajar ilmu. Wa 'allamahu, kemudian ia mengajarkannya. Wa qara'al Qur'ana, lalu ia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, nanti dia yaumul qiyamah dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha, Allah memperlihatkan nikmat-nikmat yang hendaknya ia peroleh, lalu ia pun mengetahuinya, apa nikmat-nikmat yang Allah persiapkan untuk dirinya.
Qala, lalu Allah bertanya, fama amilta fiha, ya, dengan amal apa yang kau lakukan untuk mendapatkannya? Qala, kata si rajul, ta'allamtu ilma, aku telah mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku telah mengajarkannya, wa qara'tu fika al-Qur'ana, dan aku telah membaca Al-Qur'an untukmu, membaca Al-Qur'an di jalanmu. Qala, kata Allah, kadzabta, engkau telah berbohong, walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari'un faqad qila. Engkau bohong katanya. Engkau belajar ilmu bukan karena aku, tapi engkau belajar ilmu pengen disebut orang alim. Engkau membaca Quran bohong bukan untukku, tapi engkau membaca Quran supaya engkau dikatakan sebagai ahli Quran, ya, supaya disebut sebagai ahli Quran. Faqad qila, dan semua itu telah engkau peroleh ketika di dunia. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan untuk dibawa, diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, serem amat ya. Padahal kata Imam Ghazali, ya, memang diantara kesalahan-kesalahan talibul ilmi itu ketika belajar, ya, ketika mulai belajar itu, ya itu, ya, nanti pengen jadi orang alim, pengen kalau berdebat menang, ya, pengen dihormati orang, pengen kalau ketemu orang dicium tangannya. Alhamdulillah, amin. Allah. Warajulun, lalu yang berikutnya kata Kanjeng Nabi, lalu ada seorang laki-laki, wasallallahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Allah luaskan rizki kepadanya. Wa atahu min asnafil mal, dan Allah memberinya termasuk golongan orang-orang yang mempunyai harta. Min asnafil mali kulli. Fa'utiya bihi. Kemudian dia didatangkan pada hari kiamat, fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Lalu perlihatkan nikmatnya dan dia mengetahuinya. Qala fama amilta, Allah bertanya, apa amal engkau? Ya. Qala, lalu si rajul mengatakan, ma taraktu min sabilin, tidak ada satu jalan pun yang aku tinggalkan, tuhibbu an yunfiqa fiha laka, yang engkau sukai, yang engkau cintai untuk menginfakkan harta di jalanmu. Jadi harta ini semuanya aku belanjakan, aku infakkan semuanya di jalan yang engkau cintai, ya Allah. Ini kata si rajul di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qala, kata Allah, kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qila. Engkau telah berbohong, sesungguhnya engkau melakukan hal itu supaya engkau mendapatkan julukan, sebutkan jawad, orang-orang yang dermawan. Ya, faqad qila, dan itu sudah engkau peroleh. Summa umira bihi fayushabu ala wajhihi summa ulqiya finnar. Ini orang yang demikian ini juga sama. Ya, diperintahkan kepada malaikat untuk diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Ya. Jadi semua kita ini dengan profesi apapun, semuanya berpotensi bahwa amal kita, ya, dicampuri atau dikotori dengan riya. Orang yang punya harta juga tidak lepas dari riya. Orang yang punya ilmu juga tidak lepas dari riya. Termasuk orang yang mati syahid sekalipun tidak lepas dari sifat riya. Wa Tabrani wal Baihaqi. Lalu hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, yu'maru binasin yaumal qiyamati, diperintahkan kepada manusia pada hari kiamat, ilal jannati, untuk masuk ke dalam surga. Jadi malaikat diperintahkan untuk membawa manusia dari surga untuk masuk ke dalam surga. Hatta idza danau minha, sampai ketika mereka mendekati ke dalam surga, ya, sampai mau masuk ke dalam surga nih, udah dekat. Wastan syakurihaha, katanya, lalu mereka mencium wanginya surga. Wa nadharu ila kusuriha, lalu mereka melihat bangunan-bangunan istana-istana yang ada di surga. Wa ila ma'addallahu li ahliha fiha, kemudian mereka memandang semua hal yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk-penduduk surga dengan segala nikmatnya. Nudu, tiba-tiba mereka dipanggil.
asrifuhum anha la nasiba lahum fiha. Kemudian tiba-tiba mereka dipanggil an asrifuhum, supaya para malaikat memalingkan mereka, ya, daripada surga katanya. La nasiba lahum, kata Allah, mereka tidak punya bagian dalam surga. Suruh dibawa balik lagi. Fayarji'una bihasratin, lalu mereka semua kembali dalam keadaan yang sangat rugi, dengan kegelisahan yang teramat sangat. Atau dikatakan mayarji'ul awalun wal akhiruna bimithliha. Sehingga ini kegelisahan ini, kesengsaraan ini, ya, kerugian ini mereka rasakan adalah kerugian yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu, bahkan sampai orang-orang yang terakhir. Saking ruginya mereka. Lalu mereka mengatakan, fayaqulun, lalu mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, lau adkhaltana an-nar qabla an turaina, kalau engkau memasukkan kami ke dalam api neraka sebelum engkau memperlihatkannya kepada kami, ma ra'aitana, apa-apa yang telah engkau perlihatkan kepada kami, min sawabika, dari pahalamu, wa ma'adatta fiha, dan apa-apa yang telah engkau persiapkan di dalamnya, liauliyaika, untuk para kekasihmu, kana ahwan, tentu masuk surga itu akan lebih ringan. Ya, ini kata orang-orang munafik. Begitu sudah diperlihatkan segala kenikmatan surga, sudah di depan pintu surga, disuruh balik. Ruginya itu luar biasa. Bahkan kerugian ini tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, kalau engkau memasukkan kami ke dalam surga sebelum engkau perlihatkan semua nikmat yang telah engkau persiapkan, pasti lebih ringan. Ini mah udah diiming-imingi, ternyata disuruh balik. Berat, ya. Berat. Jadi merasa ruginya itu double, karena sudah melihat betapa nikmatnya apa-apa yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang menjadi penduduk surga. Qala, lalu Allah berfirman, dzaka aradtu minkum ya asqiya. Hal itulah yang aku inginkan, yang aku kehendaki dari kalian, ya asqiya, wahai para orang-orang yang celaka. Kata Allah, memang itu tujuannya. Tujuannya buat supaya mereka merasa ngenes gitu. Lebih berat dengan perasaan itu. Kuntum idza khalautum baristumuni bil adhaimi. Kalian dulu, katanya, idza khalautum, ketika kalian sendirian, baristumuni bil adhaimi, kalian perlihatkan kepadaku bil adhaimi, dengan maksiat-maksiat yang besar. Kalau lagi sendirian maksiat mulu. Ya, wa idza laqaitumun nasa, sedangkan ketika kalian bertemu dengan orang-orang, tuh mukhbitina turauna nasa bi'amalikum, kalian seolah-olah orang yang khudu, yang tawadhu, ya, yang rendah hatinya, yang khusyuk, katanya, turauna nasa bi'amalikum, engkau perlihatkan kepada manusia dengan amal-amal kalian. Khilafa ma ta'tuni min qulubikum, ya, tidak selaras dengan engkau yang engkau berikan kepadaku min qulubikum, dari hatimu. Ketika di dunia, katanya, kalau lagi sendirian memaksiat kepadaku, seolah-olah menantang Allah, seolah-olah maksiatnya hanya diperlihatkan kepada Allah. Lagi ada orang khusyuk, jauh dari maksiat, tawadhu, ya. Nah, ini adalah perbuatan riya, ya, yang akan mendatangkan siksa yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habtumun nasa walam tahabun, engkau takut kepada manusia dan kalian tidak takut kepada aku. Wajlaltumun nasa walam tujilluni, engkau agungkan manusia dan kau tidak mengagungkan aku. Wa taraktumul nasi walam tatrafuli, engkau meninggalkan untuk manusia dan kau tidak meninggalkannya untukku. Fal yauma, maka pada hari ini, udhikukumul adzaba ma'a ma haramtum minat thawab. Maka hari ini, katanya, aku membuat kalian merasakan pedihnya siksa, serta aku haramkan dari nikmatnya pahala.
Itu adalah balasan bagi orang-orang yang munafik, ya, yang riya, ya, karena riya itu adalah syirkul asghar. Kalau dalam dalam hadis Abu Nawawi itu ada hadis yang sama dengan yang seperti ini, di mana ada seorang katanya, sebagian orang ya'maluna bi ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada sebagian kelompok orang datang, ya, di hari kiamat sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga itu illa dhira', tinggal satu hasta lagi, sudah sangat dekat sekali. Ya, tiba-tiba kemudian mereka ternyata amalnya adalah amal ahli neraka. Ini yang seperti hadis-hadis ini gambarkan bahwasanya memang diperlihatkan kepada orang-orang yang lulu murain, orang-orang yang ria ketika di dunia, diperlihatkan nikmat-nikmat yang agung di sisi Allah, kemudian ia batalkan, kemudian dibawa ke dalam api neraka. Satu hadis terakhir, karena ini pesanan min akhirul bab, ya. Warawa Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi meriwayatkan, Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, man najatu ghadan, keselamatan apa besok, yang esok hari? Qala, esok hari yang dimaksud adalah nanti di yaumul kiamat. Jalan keselamatan apa untuk esok hari, gitu ya. Qala, Rasulullah bersabda, Allah tukhadi Allah, janganlah kamu menipu Allah. Qala, lalu si laki-laki bertanya, wa kaifa nukhadi Allah, bagaimana caranya kita menipu Allah? Qala, Rasulullah menjawab, an ta'mala bima amaraka Allah wa Rasulullah, engkau beramal dengan apa-apa atau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Wa turidu bihi ghaira wajhillah, tapi engkau menghendaki dengan amal tersebut selain Allah. Jadi amal yang kita lakukan ini amalan yang sesuai dengan perintah Allah. Disuruh sholat kita sholat, disuruh ngaji kita ngaji, disuruh puasa kita puasa. Hanya saja puasa sholat kita, ngaji kita, puasa kita itu bukan dilakukan semata-mata karena Allah, tapi karena pengen dipuji sama orang lain. Fattaqur riya, lalu katakannya Nabi, fattaqur riya, ya, maka berhati-hatilah kepada riya, takutlah kamu kepada riya, jaga dirilah kamu daripada riya. Fa innahu asyirku billah, sesungguhnya riya itu adalah syirik kepada Allah. Riya itu adalah perbuatan menyekutukan Allah, karena kita beribadah kepada Allah tapi melibatkan pihak lain menyertai Allah. Wa innal murai yunadi alaihi yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, sesungguhnya orang-orang yang riya nanti pada hari kiamat yunadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiq, di atas para makhluk-makhluk, biarbaati asma'in, dengan 4 nama katanya. Ya, orang yang dulu riya di dunia nanti di yaumul kiamat dipanggil di atas makhluk dengan 4 nama. Mana yang pertama? Ya kafir, wahai kafir. Wa ya fajir, wahai fajir, orang yang durhaka. Wa ya ghadir, orang yang cedera. Wa ya khasir, orang yang merugi. Itu adalah panggilan-panggilan untuk orang-orang yang riya nanti di yaumul kiamat, ya, di hadapan para makhluk-makhluk yang lain. Dhalla amaluka wa batala ajruka, telah sesat amalmu, wa batala ajruka, dan batalah pahalamu. Fala khalaqalakal yaum, maka pada hari ini kamu tidak punya bagian, tidak ada bagian untuk dirimu. Ya, faltamis ajraka mimman ta'mal lahu ya mukhadi, maka mintalah katanya pahalamu dari orang-orang yang dulu engkau beramal untuk dirinya. Ya, orang-orang yang dulu kita pengen dipuji oleh dirinya, minta sama dia. Nah, gitu ya. Ini bagi orang-orang yang riya.
Na'udzubillahi min dzalik. Nah, riya ini memang ada berbagai macam pendapat ulama yang mengatakan apakah riya itu khusus untuk amal yang dilakukan pada saat pada saat melakukan amal tersebut, atau apakah juga riya bisa masuk kepada amal yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, ini bahaya. Kalau ya kepada amal yang sedang kita lakukan jelas. Ya, misalnya kita sekarang mau ngaji nih. Nah, amal yang kita lakukan ini tentu potensi riyanya tinggi. Ya, pengen dilihat orang. Waduh, mana boleh itu pada haji. Oh, jadi tutup. Ini kasihan orang jangan. Ini kan begitu ya. Apakah riya itu salah satunya untuk amal yang sedang kita lakukan, atau juga bisa masuk kepada amal yang sudah kita lakukan? Misalnya nih, minggu yang lalu kita udah ngaji nih. Ngajinya udah minggu yang lalu, lalu diceritain, Allah, kemarin nih minggu yang lalu ngaji, saya merasanya dapat banget itu, gitu ya. Ya, menceritakan pengajian yang sudah lalu. Gimana hukumnya katanya? Ya. Kayak dunia. Apa itu riya apa enggak katanya? Berhubung ada aja ditambah satu lagi. An-riya al-madhmumu iradatul amil bi ibadatihi ghairu wajhillah. Kita langsung ke pembahasan ini ya. Bahwasanya riya itu adalah seorang yang melakukan amal dengan ibadahnya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata bukan karena Allah saja, tapi juga bukan karena orang lain. Kan yaksida itilaan nas, sebagaimana ia bermaksud untuk dilihat oleh orang lain, ala ibadatihi, atas ibadahnya, hatta yahsula lahu nahwa malin aw sana'in, sehingga dengan hal itu dia mendapatkan pujian atau mendapatkan harta. Jadi sengaja dia memperlihatkan amalnya kepada orang, tujuannya bisa karena untuk mendapatkan pujian, atau bahkan kadang-kadang untuk mendapatkan harta. Wa qad ikhtalafa hujjatul Islam yang Imam Al-Ghazali, katanya Imam Al-Ghazali berbeda pendapat dengan Sultan Ulama Izzuddin bin Abdissalam fiman qasada bi amalihi ar-riya wal ibadah. Berbeda pendapat gini, orang yang melakukan suatu amalan ibadah dengan riya tapi menyisipkan yang lain, gitu ya. Gimana kalau ada orang yang melakukan satu ibadah, ada sebagian niat karena Allah, tapi sebagian lagi niat pengen dipuji. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Ghazali, faqala al-Ghazali, in ghalaba ba'ithu dunya, kalau dorongan dunianya lebih besar, ya, mengalahkan dorongan akhiratnya, fala sawabalahu, maka tidak ada ganjarannya, kata Imam Ghazali, gitu ya. Jadi kalau niat untuk dunianya lebih besar daripada niat untuk Allahnya, maka tidak ada pahalanya. Aw ba'ithul akhiratu fasawabu lahu. Atau kalau sebaliknya, kalau dorongan akhiratnya lebih besar daripada dorongan dunianya, maka katanya ia mendapatkan pahala. Nah, celakanya kalau sama-sama, ya, dorongan akhirat sama dorongan dunianya sama nih. Ya, kata Imam Ghazali, fala sawaba aidon, maka tidak mendapatkan pahala sama sekali. Berbeda dengan pendapat Ibnu Abdissalam. Kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, la sawaba mutlaqon, enggak ada pahalanya sama sekali katanya. Wah, berarti ini lebih dahsyat daripada Imam Ghazali ini. Lebih ngeri daripada Imam Ghazali. Warajahu Zarkashi lil akhbari sahihah. Dan ini kemudian
Diunggulkan pendapatnya oleh Imam Az-Zarkashi karena melihat banyak hadis-hadis sahih. Misalnya seperti hadis man amila amalan usyraka fihi ghairi, barang siapa yang beramal suatu amalan ia menyebutkan aku di dalamnya dengan selainku, fa ana bari'un minhu, maka kata Allah, maka aku terbebas darinya. Huwa lilladzi asyraka, maka dia milik orang yang dia telah disekutukan bersama aku. Ya. Ya, kalau pengen dialam sama orang berarti apa? Ya milik orang itu. Milik orang yang ingin ditunjukkan amalnya. Lalu tadi pertanyaan yang tadi katanya, bagaimana kalau waktu ibadahnya dia ikhlas? Setelah waktu berlalu kemudian diomongin itu amal. Ngajinya mah minggu ini, ngomonginnya minggu berikutnya. Gimana katanya pahala ngajinya, dapat enggak? Annal 'abda idza aqada ibadatahu 'alal ikhlas tsumma warada 'alaihi waridur riya. Kalau ada seseorang yang melakukan suatu amal dengan ikhlas, kemudian setelahnya datang perkara yang mendorongnya untuk riya. Fa in kana ba'da itmamil amal, kalau katanya riyanya itu setelah sempurna amal, lam yu'athir fihi li'annahu tamma 'alal ikhlas katanya. Maka katanya ibadahnya tetap tidak berubah, tidak ada pengaruh sama ibadahnya. Karena ketika melakukan ibadah itu dia dalam keadaan ikhlas. Fa in takallama fa idharuhu wa tahaddutsu bihi qasdan liriya. Nah, jika dia berusaha untuk menampakkan amalnya tersebut kepada orang lain dan bermaksud dengan hal itu untuk riya, maka kata Imam Al-Ghazali, fahadza makhufun. Kalau ini sih berat, tak menakutkan gitu ya. Gambarannya begini, kalau ada orang ngomongin amal yang sudah lalu, dia dilakukan dengan ikhlas, maka pahalanya tetap. Seandainya ada sesuatu ketika dia menceritakan itu ada unsur-unsur riyanya, maka katanya la yu'athir. Ya, karena ketidaksengajaan itu mah. Beda halnya kalau memang orang memang berusaha menceritakan amal yang sudah dilakukan itu, memang niatnya riya, pengen dialam, pengen diceritakan. Ya, kalau kata Haji Muhyiddin mah di buku naik haji itu ya, kan dibilang, wah beda tuh, saya aja amal ke masjid jam 2 malam saya nggak ceritain, nggak ada yang tahu, kayak gitu ya. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Ketika beramalnya mah dia ikhlas, tapi ketika menceritakannya, nah kan lain. Bisa jadi niatnya ada riya. Kata Imam Ghazali, kalau memang begitu, kalau memang demikian, maka katanya hukumnya makhuf. Ini adalah amal yang menakutkan. Ya. Wa fil asar wal akhbar mayadulu annahu yuhbitul amal. Sedangkan dalam hadis-hadis, bahkan dalam asarus sahabat, menunjukkan bahwa perbuatan yang demikian dapat membatalkan amalnya, dapat menghanguskan semua amalnya. Ya. Sumaqala, kemudian Imam Ghazali mengatakan al-aqyas, adapun yang mendekati ya, katanya annahu musabun ala amali, bahwasanya dia diberi pahala atas amalnya. Artinya amal yang lalu tetap dapat pahala karena dia melakukannya dengan ikhlas. Wa mu'aqibun ala mur'atihi bi ta'atillah walau ba'da faraghi minha. Tetapi juga dia disiksa atas perbuatan riyahnya dalam perbuatan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walau ba'da faraghi minha, walaupun riyah tersebut dilakukan setelah selesai dari ibadahnya. Jadi artinya kalau kata Imam Ghazali begini nih, ibadah yang itu tetap ada ganjarannya. Adapun perbuatan riya setelahnya itu mendatangkan siksa karena perbuatan riyanya. Jadi ini beda gitu, itu pada pahala, ini dosa gitu. Iya, beda catatan. Tetapi amalnya tidak batal. Walaupun ada keterangan yang lain yang mengatakan bahwa itu membatalkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Pas.